Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya seorang guru di SMKN 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, di video saya kali ini, saya ingin sekali memberikan informasi atau berbagi pengalaman ketika saya mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2019 yang lalu di Universitas Bengkulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru yang akan atau sedang mengikuti kegiatan PPG di tahun 2020 ini. Yuk, kita mulai. Nah, teman-teman, sebelum saya ceritakan tentang PPG, jauh sebelum itu, untuk bisa mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan, kita selaku guru harus mengikuti yang namanya pretest. Dan saya ikut pretest itu di tahun 2017. Di dalam pretest itu ada beberapa bentuk soal, di antaranya adalah bentuk pedagogik, profesional. Karena saya bahasa Inggris, maka bentuk profesionalnya adalah soal-soal dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada wawasan kebangsaan, ada juga psikotes. Nah, setelah kita mengerjakannya, saya menunggu sekitar 2 bulanan lebih baru dapat informasi lulus atau tidak lulusnya. Dan alhamdulillah saya lulus pretest. Kemudian menuju tahap selanjutnya yang disebut dengan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini, nah ini harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau berkas kita kurang, maka itu akan menghambat kita untuk menuju ke proses selanjutnya. Jadi di seleksi administrasi ini teman-teman harus menyiapkan ijazah dari awal, kemudian SKCK, surat bebas narkoba, SK mengajar dari awal sampai terakhir, SPMT dan sebagainya. Nanti syarat-syarat itu akan teman-teman dapatkan ketika sudah dapat pengumuman kelulusan di pretest. Itu tidak lama setelah itu akan ada pengumuman yang menyatakan Anda lulus, kemudian syarat-syarat apa atau syarat administrasi apa yang harus Anda lengkapi. Dan wajib dilengkapi, jangan ada yang kurang. Satu lagi, harus on time. Jangan sampai teman-teman itu terlambat mengumpulkan berkas yang akan berakibat fatal, tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu setelah lulus administrasi, nanti kita akan diseleksi lagi melalui kuota. Setelah lulus administrasi, kemudian dimasukkan dalam kuota. Jadi saya lulus tahun pretest itu tahun 2017 dan baru masuk kuota di tahun 2019. Kalau teman-teman yang pretest di tahun 2019 kemarin dan nanti di tahun 2020 ini dapat infonya, disuruh menyusun berkas, nah bersabar untuk menunggu kuota untuk ikut kegiatan PPG. Tahap selanjutnya yaitu tahap di kegiatan daring. Jadi di tahap daring ini kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, di tahun 2019 itu kami daringnya lebih kurang 3 bulan. Dan banyak sekali materi-materi yang dipelajari. Tapi sebelum menuju ke daring, kita akan diminta nomor HP atau nomor WhatsApp untuk dimasukkan ke grup khusus daring online. Dan nanti lewat WhatsApp juga admin akan memberikan password menuju ke situs resmi khusus untuk daring pembelajaran ini. Jadi kita mengerjakan tugas atau berbagai macam kegiatan di dalam situs tersebut. Jadi teman-teman wajib mengerjakan tugas di situ. Dan salah satu tips untuk lulus daring ini adalah teman-teman harus on time juga mengerjakan tugasnya. Karena tugasnya lumayan banyak setiap harinya, sampai 3 atau 4. Dan di tugas daring ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagian materi pedagogik, kemudian yang kedua adalah materi profesional. Nah, kalau pedagogik ini saya rasa dan saya bertanya kepada teman-teman dengan jurusan yang lain, rata-rata materi pedagogiknya sama, yang berhubungan dengan teori pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar,
dan berbagai macam seperti teori-teori seperti pokoknya kurikulum. Nah, itu berhubungan dengan pedagogik itu setiap jurusan kayaknya sama deh. Waktu saya tanyakan dengan teman saya yang matematika yang barengan PPG dengan saya, katanya materi pedagogiknya sama. Kemudian berlanjut setelah selesai di materi pedagogik, kita akan ada lagi namanya materi daring profesional. Jadi itu masing-masing mapel itu berbeda. Yang matematika beda materinya, yang bahasa Inggris beda materinya, PGSD dan pelajaran yang lain pun berbeda. Khusus untuk kami materi bahasa Inggris berarti itu full materi bahasa Inggris. Dan materi awal-awal itu benar-benar dari basicnya. Yang pertama diajarkan karena kita guru ini berdasarkan kurikulum 2013. Jadi materinya itu banyak tentang teks. Contohnya recount teks, prosedur teks, kemudian ada deskriptif, naratif dan sebagainya. Kemudian juga ada yang mempelajari tentang kayak non-teks, contohnya seperti brosur, advertisement, iklan, kemudian label, table, dan macam-macam. Pokoknya yang berhubungan dengan materi sekolah kurikulum 2013 dan edisi revisi. Jadi materi kurikulum K13 yang terbaru yang dipelajari dan diberi tugas oleh dosen tersebut. Sekali lagi saya bilang, mohon kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan daring nantinya kerjakan tepat waktu. Jadi kalau misalnya batas deadline-nya itu jam 3 sore, kalau bisa setengah jam sebelumnya sudah dikerjakan. Karena kalau makin terlena, ada kasus beberapa orang tidak mengerjakan atau lupa atau tidak bisa mengerjakannya. Di akhir masa daring mereka tidak bisa atau tidak lulus, dianggap tidak lulus dan tidak bisa mengikuti ke tahap selanjutnya, itu tahap workshop. Jadi rugi sekali kalau kita sudah hampir 3 bulan gara-gara 1-2 tugas tidak kita kerjakan, kita tidak bisa mengikuti kegiatan workshop. Bahkan grup juga sangat dibutuhkan di sini. Karena terkadang ada tugas yang meminta untuk yang mungkin materinya hampir sama, kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp kelas kita itu. Nah, itu untuk materi untuk tahap daring. Berikutnya adalah tahap workshop. Nah, di tahap workshop ini kami kalau tidak salah sekitar 5 mingguan ya. Jadi kegiatannya, jadi belajar di kampus plus juga ada kegiatan PPL. Jadi kami mengajar di sekolah yang bukan sekolah asal. Kalau seperti saya dari Kabupaten Rejang Lebong, kemudian mengajar di SMK 3 Bengkulu Kota. Apa saja kegiatan workshop ini? Jadi di workshop ini nanti kita kembali lagi diajarkan materi, jadi direview kembali materi-materi daring dan dipelajari di workshop. Tapi tidak dipelajari secara full, cuman secara direview dan diberikan tugas-tugas oleh dosen. Nah, di sela-sela workshop pembelajaran secara tatap muka dengan dosen, kita juga ada yang namanya bimbel. Jadi bimbingan belajar untuk UTN. Jadi sangat berguna untuk kita karena pada saat bimbel inilah waktunya kita membahas soal-soal yang berhubungan dengan atau gambaran soal untuk UTN nanti. Karena itu penentu untuk kelulusan kita. Jadi Sabtu Minggu kami kegiatannya bimbel. Memang sih banyak sekali materi-materi yang dipelajari itu banyak keluar waktu UTN, jujur. Walaupun sedikit-sedikit ada perbedaan, tapi inti dari materinya itu tetap sama. Bahkan ada kalau yang saya, pas soal yang saya itu ada sekitar beberapa soal, bentuk soalnya sama persis di bagian teksnya, itu sama persis teksnya, tapi di di bagian pertanyaannya yang berbeda. Tapi kita bisa tahu kan, karena gambaran teksnya sama. Teman-teman, jadi saya simpulkan untuk hari ini, sebelum menuju ke PPG dalam jabatan ini, ada beberapa tahap yang harus kita lewati. Yang pertama adalah pretest, kemudian seleksi administrasi, kemudian daring dan workshops. Nah, jadi semua tahapan ini harus diikuti agar bisa
menuju ke tahap terakhir yaitu UTN. Nah, di part selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengalaman saya ketika PPL, ketika UKIN, dan ketika UTN-nya, final exams-nya. Jadi jangan lewatkan untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Jika ada saran dan pesan ke channel saya, silakan tulis di komen di video YouTube saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.